Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat hanyalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan dan perbuatan. Batas ilmu syariat sampai yang dapat dilihat dan didengar. Sedangkan hakikat merupakan pelajaran yang di dalam hati. Ilmu hakikat berhubungan dengan yang gaib. Adapun tujuan ilmu hakikat dipelajari adalah untuk mengenal Allah. Jadi, syariat adalah pekerjaan zahir, sedangkan hakikat adalah pekerjaan batin. Jadi, bukan berarti Al-Quran, Sunnah, dan ilmu fikih itu tidak sempurna, tetapi masih perlu penjelasan lebih lanjut dan bimbingan yang lebih teratur, agar pelaksanaan peraturan Allah dan Nabi itu dapat dilakukan semestinya, tidak menurut penangkapan otak orang yang hanya membaca dan melakukan sesuka-sukanya. Demikian halnya dengan amal manusia, juga terdiri dari amal zahir dan amal batin. Amal zahir berhubungan dengan ucapan qauli dan perbuatan fi'li, sedangkan amal batin berhubungan dengan hati qalbu. Amal zahir adalah amal yang berwaktu dan hanya dapat dilaksanakan apabila kita memiliki kemampuan. Sebagai contohnya adalah ibadah puasa, zakat, dan haji hanya dapat dilakukan apabila telah tiba waktunya dan mampu melaksanakannya. Sedangkan amal batin adalah amal yang tidak berwaktu, karena pekerjaan mengingat Allah dapat dilakukan setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Adapun mengingat Allah merupakan amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar faedahnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, tafakur mengingat Allah satu detik lebih baik daripada beribadah setahun hati yang tidak mengingat Allah. Demikianlah keutamaan amal hakikat bila dibandingkan dengan amal syariat. Bahkan hadis tersebut menjelaskan bahwa mengingat Allah satu detik saja lebih baik daripada beramal ibadah selama setahun tetapi hatinya tidak mengingat Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan penilaian apa-apa terhadap amal ibadah yang dilakukan tanpa mengingatnya, dan sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Jumar ayat 22 yang artinya, maka celakalah bagi orang yang hatinya tidak dapat mengingat Allah, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Penyebab Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata adalah dikarenakan mereka hanya pandai mengatakan tetapi tidak pandai memperbuatnya. Sebagai contoh, kita selalu membaca doa iftitah. Lisan kita berkata, "Kuhadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi." Akan tetapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya, sebab dia tidak tahu wajah mana yang harus dihadapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung di dalam hatinya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 167. Kalau wajah yang zahir dihadapkan kepada Allah, berarti Allah itu mempunyai tempat. Bukankah yang bertempat itu adalah hanya sifat bagi makhluk?
Allah itu tidak bertempat karena dialah yang menciptakan tempat. Jika Allah bertempat dan makhluk pun bertempat, apa bedanya kita dengan Allah? Bukankah Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya? Itulah sebabnya orang yang tidak berilmu akan terlihat olehnya bermacam-macam, bahkan dia berkeliling dunia di dalam sholat. Mengenai hal ini, para sufi berkata bahwa segala sesuatu yang dilihat olehnya di dalam sholatnya, maka itulah yang menjadi Tuhannya. Jika di dalam sholat dia teringat dengan anak istri, maka akan menjadi Tuhan baginya di dalam sholatnya. Itulah sebabnya Allah tidak menerima sholat orang yang tidak mempunyai ilmu, karena orang yang sholat itu mensyarikatkan Tuhannya. Oleh karena itu, Allah melarang kita beramal ibadah kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang sesuatu itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu melakukan sesuatu yang apabila kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati sesungguhnya akan dimintai pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Itulah sebabnya Allah melarang orang yang sholat yang tidak berilmu, karena tidak tahu bagaimana menggunakan pandangan, pendengaran, dan hati mereka di dalam sholatnya. Sesungguhnya orang yang tidak dapat menggunakan pandangan, pendengaran, dan hati mereka di dalam sholat, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mabuk di dalam sholatnya. Oleh sebab itu, Allah melarang mereka menghampiri sholat sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar terlebih dahulu mensucikan lahir dan batinnya sebelum melaksanakan sholat. Makna suci batin adalah dapat menggunakan pandangan, pendengaran, dan hatinya untuk mengingat Allah di dalam sholatnya. Apabila orang itu belum dapat mensucikan batinnya, maka Allah melarang hamba-hambanya untuk menghampiri sholat, apalagi melaksanakannya. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang sholat sebagaimana firman Allah yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, mereka itu lalai di dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Adapun makna lalai di sini adalah pandangan, pikiran, pendengaran, dan hatinya tidak dapat digunakan untuk mengingat Allah. Itulah sebabnya Allah menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang yang sholat. Bahkan Allah menyebut mereka lebih sesat daripada binatang, karena mempunyai akal tetapi tidak dapat dipergunakan untuk mengenal Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan, dan mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka itu orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa mengamalkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia belaka. Imam Malik berkata,
barang siapa bersyariat tanpa berhakikat tidak sah, dan barang siapa yang berhakikat tanpa bersyariat adalah zindik, dan barang siapa yang menyatukan keduanya, maka itulah Islam yang sebenarnya.